Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas soal pengungsi Rohingya ataupun pendatang gelap, yang mana memang pembahasan soal pengungsi ini, soal Rohingya ini agak-agak lah gitu ya. Sampai video yang saya unggah di channel sebelah itu saya hapus dulu. Nah, di sini kita akan melihat nih, ternyata para pendatang gelap ini sebenarnya mereka ini orang mampu dan bisa bayar ya 2,8 juta per orang ketika mereka ke Indonesia. Artinya mereka sebenarnya tidak layak untuk dibantu, dan kemana uang yang mereka bayarkan ini, mereka bayar kemana kira-kira? Kalau misalnya di sini UNHCR membantu mereka, tapi kok mereka juga bayar, artinya di sini ada permainan sepertinya. Kita lihat di sini kapal-kapalnya juga yang ditinggalkan ataupun setelah si pendatang gelap ini turun itu pada kotor banget guys. Dan di sini para petugas ini memeriksa ponsel ataupun handphone yang dimiliki oleh para pendatang gelap ini. Bahkan sebagian ada yang tidak mau diperiksa, bahkan sampai ponselnya ini disembunyikan ke dalam pasir guys, sehingga di sebagian pendatang gelap lainnya itu ditemukan handphone dan juga kartu UNHCR, itu yang ketahuan ya. Tetapi sebagian ada yang menyembunyikannya di pasir karena mereka tidak mau isi chattingnya, mungkin ada sesuatu ya, mungkin ada chattingan kepada oknum-oknum nih, mereka akan dibawa kemana dan tidak mau diketahui ya. Sepertinya sih ada hal-hal yang seperti itu. Saya lihat itu saya juga heran gitu, ada yang bilang di situ kasus umat. Oke kawan, yang barusan kawan-kawan lihat adalah salah satu contoh dari warga Rohingya yang sudah tinggal selama hampir 9 tahun. Padahal di awal kedatangan mereka direncanakan ditempatkan di shelter temporary. Namun sayangnya, sudah hampir 9 tahun mereka ditempatkan di Sidoarjo. Dan kebetulan, tepat di hari ini, ada kementerian bersama Pemda tertentu mengambil keputusan, menghasilkan keputusan bahwa kedatangan Rohingya yang bergelombang dan berjilid-jilid akan ditempatkan di shelter temporary. Dan akan sepatnya diambil keputusan lokasinya berada di mana. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi, bukan kami tidak memahami kemanusiaan, tapi kami tidak mau terkecoh dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang diawali dengan shelter temporary, ujungnya tinggal di Indonesia dengan waktu yang cukup lama. Jadi kami tidak bisa ditawar ataupun menawar, kami hanya menginginkan mereka dikembalikan ke tempat di mana mereka seharusnya, namun tidak berada di Indonesia. Maka perlu dipahami kawan, mereka itu bukan pengungsi, melainkan pendatang ilegal. Oleh sebab itu, kami rakyat Indonesia, kita negara kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun atas keberadaan mereka dan berhak menolak atas kedatangan mereka. Maka coba mengerti apa yang menjadi kekhawatiran dan keresahan kami sebagai rakyat Indonesia. Maka secepatnya ambil keputusan untuk mengembalikan mereka ke tempat mereka berada seharusnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi video yang dikomentari netizen tersebut adalah video ini, mengenai sudah 9 tahun di Indonesia, senior nih bos. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan ya. Ini pengungsi rusun di Sidoarjo kalau nggak salah. Dia ini ketika mengomentari saudara-saudara Rohingya-nya yang ngebuang makanan ya, sampai kelakuan buruknya itu dilihat juga oleh dia nih di TikTok yang beredar ya, soal pembahasan Rohingya yang ditolak ini, yang dikomentari buruk ini. Jadi si orang Rohingya ini dia nonton yang sudah 9 tahun di Indonesia ini. Nah, ini berarti artinya dia bukan ngungsi, dia sudah menetap di Indonesia. Ini kan lama 9 tahun. Gimana jadinya tuh sebanyak ini yang terus berdatangan ya. Dan seperti inilah kira-kira nih di lokasi penampungan sementara pengungsi di Sabang, teman-teman. Kapan pulang nih Rohingya? Di sini ada tempat air juga, kemudian pakaian-pakaiannya di mana-mana. Kalau kita lihat dari komentar netizen, dari sekian banyak video kutonton nggak ada pejabat yang komen. Ya, semoga dapat jodoh di Aceh atau Sumut. Amit-amit, jangan sampai deh. Ya, orang Indonesia jangan sampai ya. Sedangkan saudara kita sendiri, masyarakat Indonesia juga masih banyak yang membutuhkan bantuan. Bang, ntar lagi calon kepala desa dia di kampung kalian bang.
apaan sih ini komen. Kasihan dia kasih rumah mewah, kasih mobil, motor, angkat dia jadi menteri, beri dia gaji 50 juta per bulan sekalian. Kemudian ini ada warga Aceh tidak mau Rohingya, Malaysia juga tidak menginginkan ya. Malaysia juga sebenarnya menolak. Kita lihat nih reaksi berdemo ya. Jadi yang bersuara ini adalah mak-mak dari Aceh. Hebat sekali ini perjuangan. Hasilnya pasti berbeda, tapi kita komitmen orang ini hari ini tidak boleh ada tempat kita. Setuju? Bapak-bapak ini mau bawa kemana? Yang penting hari ini tidak ada pengungsian lagi. Kalau kita nggak dikasih masuk, jangan ada yang bubar. Tetap berdiri sini, bapak-bapak ini yang tanggung makan minum kita. Ya, di sini ibu-ibu yang melakukan demo ya, yang bersuara karena mungkin versi suami mereka ini lagi sedang bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kalau malam hari ya mau pria ataupun wanita ya, suami istri ini akan berdemo ataupun menghadang para pendatang gelap ini. Juga saat proses pemindahan warga Rohingya ini ke Ladong, namun kembali ditolak warga. Jadi tetap dihadang ya. Meskipun di sini para petugas ini mungkin pintar-pintar ketika si para pendatang gelap ini dihadang oleh warga Aceh ya, kemudian ke kantor gubernur ataupun ke tempat pemerintahan di sana ya, di wilayah Aceh. Kemudian saat masyarakat Aceh ini dipikir mereka sudah pada tidur lagi ya, kemudian dianggap kecolongan, kemudian mereka ini nyari-nyari tempat lagi, padahal belum pada tidur nih masyarakat Aceh ini, kemudian menghadang lagi lah, ditolak lagi, terus-terusan gitu ya. Jadi mereka ini nggak dikasih tempat karena memang kesalahan dari orang-orang yang terkait ini tidak musyawarah terlebih dahulu kepada masyarakat Aceh. Jadi ya seperti itu, dihadang ke kantor gubernur, kemudian ditempatkan ke area itu lagi ya, ke penampungan lagi, dihadang lagi ke sana, terus bolak-balik kayak gitu kalau ketahuan masyarakatnya ya. Mas Muhammad diberikan uang saku begitu ya oleh surat terbuka buat pemerintah Indonesia. Jangan sok-sokan jadi orang baik, jangan sok-sokan membantu orang luar dari Rohingya. Jangan pernah sok-sokan mengatakan atas dasar pri kemanusiaan atau keagamaan. Di sini rakyat Indonesia ini masih banyak yang memerlukan bantuan, masih banyak yang kelaparan. Contohnya misalnya di sini aku saja yang selalu memilih presiden atau semacamnya, pokoknya setiap pemilihan selalu aktif, belum pernah mendapatkan yang namanya bantuan dari pemerintah Indonesia. Nah, terus boro-boro diberikan pulau yang namanya bantuan itu PKH atau semacamnya itu nggak pernah dapat guys. Nah, jadi jangan pernah sok-sokan. Keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan bagi rakyat Rohingya. Nah, jadi jangan pernah sok-sokan. Pokoknya segera itu diusir ke negaranya. Tuh dia aja sampai nggak dapat ya program bantuan dari pemerintah. Nah kemudian mau pemilu nih bos, sensi bos, lagi sulit-sulitnya hidup didatangin garong bermodus pengungsi. Menteri Pertahanan, kemanakah dirimu? Itu Rohingya kok bisa masuk, apa anda bahaya? Ya, padahal Menteri Pertahanan ini kayaknya mau nyalon ya kan? Seharusnya ini bisa jadi suara. Tapi kan kita melihat ya dari pidatonya di video-video yang beredar, kalau Menteri Pertahanan juga menolak kedatangan pengungsi Rohingya ini. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? So dia yang punya kuasa, yang menjaga pertahanan tersebut ya, kenapa tidak menyampaikan suara tersebut kepada atasannya pemerintahan tersebut? Yang aneh sih. Bersuara iya, tapi tidak bertindak gitu. Padahal dia memiliki kuasa untuk menyampaikan suara masyarakat karena dia yang lebih dekat dengan pemerintahan, karena dia pelaku pemerintahan. Kemudian juga di sini dari Liputan 6 kan kita sudah tahu juga ya, tertangkapnya di NTT imigran gelap asal Bangladesh memiliki KTP ilegal dan mengaku membuatnya di Medan dengan harga Rp 300.000. Wah, kok bisa ya? Ini harus segera diusut juga nih. Harus dikasih tahu, digali ini lokasinya di mana, pembuatan KTP-nya siapa, apakah ini oknum ataupun pelakunya adalah warga dari Indonesia juga. Sepertinya sih ini ada permainan dalam masalah ini, sehingga ini tidak bisa
ditunda-tunda lagi agar UNHCR ini tahu, dikarenakan keinginan dia nih, jadi banyak masalah di Indonesia. Buktinya ini kejahatan-kejahatan mulai diungkap. Oh ya, di sini sebenarnya polisi dan TNI juga satu suara dengan kita ya. Hanya saja ini pemerintah yang masih sepertinya tidak enak dengan UNHCR dengan alasan faktor kemanusiaan. Padahal di Indonesia sendiri faktor kemanusiaan harus lebih diutamakan daripada orang asing. Dan banyak juga nih yang nonton dari Malaysia ya di channel ini. Mungkin buat teman-teman yang berada di Malaysia, kira-kira apa sih yang terjadi di sana mengenai kelakuan buruk para Rohingya? Silahkan tulis aja di kolom komentar dan suarakan aja dari mana teman-teman yang menolak para pengungsi Rohingya ini, baik itu yang berada di dalam negeri ataupun yang sedang wisata ataupun bekerja di luar negeri.